Baik pendengar Kardopa, selamat siang. Seperti biasa yang sudah kita informasikan, kita hadir kembali di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk siang hari ini, langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Jangan lupa Anda bisa juga saksikan untuk live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id untuk bisa ikutan bergabung bersama kita di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk siang hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan rekan David ya, kita langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan. Dan hari ini kita punya topik bahasan tentang keberadaan dan peran Humas DPRD Sumatera Utara. Yang bisa dibilang ini sangat berperan penting ya. Yang jelas di samping saya sekarang sudah ada Bapak M. Sofyan Tanjung Esos, Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi dari DPRD Sumatera Utara. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Kita berharap semuanya sehat-sehat di tengah kondisi ini ya Pak ya. Amin. Tapi yang jelas untuk hari ini topik kita Pak tentang keberadaan dan peran Humas DPRD Sumatera Utara. Yeah. Kalau kita bilang ini memang sangat berperan penting sekali ya Pak dalam lingkup suatu pekerjaan. Humas ini kan penting banget nih ya. Satu pertanyaan saya Pak, sebenarnya peran dari Humas DPRD Sumatera Utara ini apa nih Pak sebenarnya? Ya, yang pertama memang Humas itu mempunyai peran penting lah di dalam suatu instansi. Ya. Apalagi instansi besar seperti DPRD Provinsi Sumatera Utara. Karena di samping juga Humas itu berperan juga untuk menerima aspirasi daripada masyarakat, baik itu mahasiswa, masyarakat kita dalam hal mengenai pekerjaan, buruh segala macam, kita menampungnya aspirasi tersebut dan akan apabila memang dewan kita tidak ada, kita berperan dalam hal ini menyampaikan kepada mereka. Bisa dibilang garda terdepan ya Pak ya? Ya. Paling depan itu. Nih, maju duluan nih Humas seperti dulu itu. Ya. Oke. Tapi Pak ini ada pandangan dan komentar tentang DPRD Sumut ini sebagai rumah besar rakyat Sumatera Utara dalam menyampaikan dan menampung aspirasinya. Dapat Bapak sendiri bagaimana ini selaku Kasubag Humas? Ya. Gedung parlemen ini kan boleh dikatakan sebagai rumah rakyat. Karena memang anggota-anggota DPR kita dipilih oleh rakyat. Maka DPR lah yang berperan untuk menyambung daripada keluhan masyarakat, keluhan daripada para baik mahasiswa, buruh, dan yang lain-lain lah yang menyangkut kepada hal-hal DPR kita. Dalam arti mereka punya ada komisi A, ya ada komisi B, komisi B, komisi C dan lain sebagainya kan. Ya semua itu kan ada bidang-bidangnya. Iya benar Pak. Jadi di dalam satu bidang itu juga banyak juga permasalahan masyarakat di dalamnya. Begitu juga komisi B, C dan D. Oke. Tapi mungkin sebenarnya Humas ini kan Desi bilang tadi paling depan nih nampung dulu. Nanti tinggal dibagi-bagi nih Pak. Yang mana untuk yang komisi A, komisi B, komisi C yang sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya Pak ya. Oke, ditampung dulu ini semua. Ditampung. Jadi kalaupun misalnya permintaan masyarakat kita misalnya kepada dewan itu misalnya untuk diadakan rapat dengar pendapat misalnya dalam suatu permasalahan, baik masalah tanah, gitu kan, mereka meminta itu, nanti dipanggil siapa-siapa yang berperan, siapa-siapa yang bermasalah di dalamnya. Nah itu kita sampaikan kepada dewannya. Ke bidangnya masing-masing lah Pak ya. Nah, tapi kalau untuk kondisi kekiniannya sekarang ini kan Pak, kalau kita lihat kan banyak nih kemarin masalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan banyak sejumlah masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD. Nah, ini bagaimana nih untuk kondisi kekiniannya dalam bersentuhan langsung kepada kepentingan rakyat masyarakat khususnya Sumatera Utara nih Pak? Jadi masalah BBM ini kan memang sama kita ketahui bahwa ini kan merupakan keputusan pusat. Ya, betul. Tapi di dalam hal ini
provinsi, setiap provinsi, khususnya Sumatera Utara juga ada juga mahasiswa-mahasiswa yang belum dapat menerima kenaikan BBM. Tapi walaupun begitu, namanya juga wakil rakyat, ya kita tampung. Harus menerima ya? Menerima semua aspirasi daripada masyarakat. Oke. Kalau memang bisa diselesaikan di provinsi, diambil keputusannya mungkin di provinsi. Oke. Kalaupun tidak bisa, ya kita tampung, kita sampaikan ke pusat. Oke. Tapi kalau kita lihat kan memang banyak Pak kemarin ya, sampai berapa hari tuh di depan gedung DPRD. Pindah-pindah nih depan Gubsu, Wali Kota, DPRD. Dari tempat gubernur, baru kemari. Kadang-kadang juga ke Pertamina. Iya juga sih. Jadi dia, untuk menyampaikan pasti merasa keberatan dengan keputusan pemerintah ini sih sebenarnya ya Pak ya. Ya, kalau keberatan itu ya kemungkinan ada. Pasti ada Pak. Ya. Pro dan kontra itu pasti ada. Pasti ada. Oke. Nah ini terkait kinerja wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat ke atasan nih, ke eksekutif selanjutnya ini gimana nih Pak? Tadi udah ditampung nih semua orang itu. Biasanya bapak-bapak dewan kita itu seperti komisi A itu siapa dinas-dinas yang terkait di dalamnya. Apabila mungkin menyangkut tanah, contoh misalnya. Ini tanah juga masih hangat ya? Mafia tanah banyak nih. Dewan-dewan kita dari komisi A itu mungkin mereka nanti mengundang BPN. Atau mengundang siapa pemilik tanahnya. Nanti masyarakatnya juga diundang. Itulah dia rapat dengar pendapat tadi. Agar apa? Informasi itu sampai ke masyarakat. Informasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Kalau misalnya pun ada permasalahannya, ya mungkin sedikit demi sedikit bisa diselesaikan. Bagaimana caranya? Kan berkomunikasi lah. Ya, istilahnya duduk bersama kita ya Pak. Apa dengar pendapat tadi dari sini kita dengarkan, dari sana kita dengarkan. Apa permasalahannya? Untuk mendapatkan solusi yang sama-sama baik untuk semuanya gitu ya Pak ya. Bisa diterima semua pihak. Iya, benar sekali. Jangan kemana-mana pendengar Kardopan, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk siang hari ini. Pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut. Pak, tadi kan kita sudah sempat bahas, nah sini tugasnya Humas menampung semua tentang aspirasi masyarakat yang pengen disampaikan ya kan ya. Nah sejauh mana ini informasi yang sudah ditampung DPRD terutama Pak untuk dari Humas nih ya untuk disampaikan ke masyarakat, terutama ke media-media gitu kan Pak. Kan pasti ini banyak yang bertanya nih, jangan cuma ditampung-tampung tapi tidak ada realisasi berikutnya gitu Pak. Jadi setelah ditampung aspirasi masyarakat itu, seperti contoh tadi misalnya masalah kasus tanah contohnya, atau kasus tanah itu di dalamnya menyangkut pertanian misalnya. Ini kan ada dua bidang berarti di dalamnya. Ada yang utamanya tanah itu komisi A. Ya kan? Sudah itu yang menyangkut kepada di dalamnya ada perkebunan atau tanaman, itu menyangkut kepada komisi B ya. Nah, komisi B. Berarti dalam hal ini yang harus diundang itu komisi A dengan komisi B. Agar apa? Setiap permasalahan di dalamnya, apa yang menjadi permasalahan di lokasi atau di tempat masyarakat itu bisa diketahui. Misalnya nanti disitulah dipanggil kepala BPN mungkin, atau dipanggil juga siapa-siapa yang bersiteru di dalamnya, kita undang. Agar di dalam suatu forum rapat dengar pendapat itu bisa diambil suatu keputusan. Seperti itulah caranya menampung Humas. Berarti memang ada kelanjutannya ya Pak, ya, tidak didiamkan aja. Kadang sebagai masyarakat juga kita suka protes nih Pak. Maaf ya Pak sebelumnya. Ini udah diterima, nanti diam aja gini, nggak ada realisasi atau gimana. Sebenarnya ada sih Pak ya di dalamnya seperti Mbak bilang tadi. Ini ada pembagian masing-masing gitu ya Pak ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini tidak juga sampai di sini.
itu tetap diproses. Apalagi humas dalam hal ini punya tanggung jawab. Iya benar, tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh itu agar apa, masyarakat yang terjadi di dalam permasalahan itu dia juga dapat informasi. Dia juga bisa terselesaikan kalau memang bisa selesai. Karena mungkin waktu bisa juga kan begitu. Oke. Tapi walaupun begitu tidak pernah itu kita diamkan. Dan saya juga sebagai aparatur sipil negara itu menyampaikan juga harus sampai ke dewan kita apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, yang menjadi tuntutan mereka itu apa. Tidak juga bisa saya diamkan. Benar Pak. Jadi atau dengan cara mengundang mungkin salah satu pembicara mereka dari yang bisa biar sama-sama tahu nih Pak, ada kok ketindaklanjutnya dari DPRD. Itu tetap kita tahu. Dan tetap kita kadang-kadang kita kasih nomor kontak kita. Kapan mereka mau koordinasi dengan kita boleh. Kalaupun misalnya datang ke parlemen kita, misalnya ke DPRD Provinsi Sumatera Utara ini, saya bilang misalnya tidak usah rame, hanya perwakilan saja datang, kita bertemu dengan dewan kita, silahkan. Tetap itu saya tindak lanjuti. Karena juga dewan kita kan juga perlu informasi. Benar Pak. Karena menyangkut kepada kinerja mereka, dalam arti kinerja untuk masyarakat Sumatera Utara. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Humas DPRD Sumatera Utara ini terhadap pendekatan ke masyarakat Pak? Hal-hal apa aja yang sudah dilakukan? Kalau kita biasanya dari Humas, kita tetap memfasilitasi. Apa saja, apakah buruh, apakah itu tadi masalah tanah, apakah itu masalah sengketa dengan pihak-pihak lain misalnya, tetap kita sampaikan apa kira-kira yang Bapak dan Ibu atau adik-adik inginkan misalnya. Apakah ini dilanjutkan untuk tadi sampai ke rapat dengar pendapatnya, itu tetap kita sampaikan agar juga masyarakat kita tidak meraba. Dia tahu penyelesaiannya seperti ini. Jangan sampai ada pembicaraan DPRD nggak ada kerjanya. Nah itu dia. Sebagai wakil rakyat apa yang dikerjain? Makan gaji buta kan nggak enak nih Pak. Betul. Tapi di sini tetap, makanya saya sampaikan bahwa DPR kita itu tetap bekerja. Cuman semuanya ada tahap-tahapnya. Iya benar. Karena kan masing-masing punya kebijakan sendiri. Iya benar. Nah, seperti ini contoh kita, Bapak Dewan kita ini melakukan rapat kerja misalnya. Itu juga mereka mengevaluasi yang tahun berjalan itu bagaimana. Apa masalahnya sekarang, yang paling hangat yang kekinian topiknya apa gitu ya Pak ya. Nanti ke depannya mungkin ada dari sini lagi, ya kan tinggal diperbaiki saja bagaimana. Tapi tetap walaupun demikian, Bapak-Bapak Dewan itu masing-masing itu yang mungkin kalau demo apa kerja Pak Dewan misalnya. Pak Dewan itu bekerja mereka. Tidak diam saja. Iya. Rapat kerja ini ya itu tadi introspeksi mereka lah seperti itu. Pak Dewan juga memikirkan masalah-masalah rakyatnya gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada yang dikatakan masyarakat atau rakyat Sumatera Utara apa kerja Dewan. Bapak Dewan itu bekerja. Cuman kan kita tidak bisa langsung sampai di situ. Instan, ini ada sinerginya juga kan. Humas ke anggota DPRD yang lainnya. Nah sejauh ini bagaimana Pak Humas DPRD bersinergi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara yang lainnya? Jadi Humas dalam hal ini tetap melakukan koordinasi. Seperti contoh yang kemarin BBM. Dari pihak kepolisian juga melakukan koordinasi dengan kita. Nanti akan datang elemen mahasiswa, masyarakat menyampaikan aspirasinya ke depan kantor DPR. Jadi tetap kita melakukan koordinasi baik ke pihak keamanan, baik juga kepada bapak-bapak dewan kita, kepada ketua dan wakil ketua, kepada anggota DPR-nya, tetap kita lakukan koordinasi. Itulah di peran Humas dalam hal ini. Benar.
berkoordinasi ke semua instansi yang terkait permasalahan. Oke. Selama ini ada nggak Pak Humas DPRD Sumatera Utara ini melakukan sosialisasi ke masyarakat langsung terjun ke dapil-dapil yang lainnya atau gimana nih? Jadi kalau khusus humas memang tidak melakukan sosialisasi, tapi anggota dewannya sendiri, bapak-bapak dewan kita yang terjun. Nah, seperti contoh sosialisasi perda, nah, seperti contoh lagi reses. Nah, itu kan mereka juga menampung aspirasi masyarakat di situ ya. Jadi semuanya itu sudah memang terkondisi lah. Makanya bapak-bapak dewan kita itu, saya bilang tadi, tidak ada yang tidak bekerja, semua bekerja. Semuanya bekerja. Iya. Ada yang melakukan terjun langsung ke masyarakat ya kan, melakukan pendekatan, bersosialisasi juga. Benar. Gitu ya. Menunjukkan bahwa Pak Dewan itu bekerja. Bekerja. Ada juga mungkin ke departemen, apa yang menyangkut hal-hal ini, nah itu ada juga. Bentar kayak Pak, suara kita terganggu. Oh, besok. Bentar ya Pak. Ya. Dengerin dulu baik-baik. Oke, sudah. Nah, Pak Humas ini kan dekat hubungannya dengan para media nih Pak. Siap. Ya kan istilahnya kalau dari DPRD Sumatera Utara untuk menghadapi misalnya ada media yang meliput atau gimana, pasti ini para dewan mungkin komisi A, B, C, D nih Humas dulu deh maju gitu. Humas dulu yang bisa menjelaskan nih. Nah ini gimana nih Pak dalam hubungan dengan pihak media sehingga berita yang disampaikan ini bisa dipublikasikan oleh media, bisa tersampaikan ke masyarakat kita Pak. Ya. Jadi mengenai media, kebetulan memang di dalam tugas pokok dan fungsi humas itu, di dalamnya itu ada membawahi rekan-rekan pers, setelah media. Ya. Jadi media kita ini bermacam-macam itu. Ada yang tajam paling Iya. ada. Jadi mereka kalaupun ke sini tetap melakukan koordinasi dengan kita pihak humas. Apa misalnya agenda-agenda, apakah itu rapat komisi, apakah itu juga banggar, apa segala macam rapatnya, mereka tetap berkoordinasi. Berarti media ini juga tidak bisa masuk sembarangan langsung ke sana ke sini ya Pak ya? Ya. Dari humas dulu ya Pak? Benar. Cuman kan dalam hal ini humas itu juga diberi tempat untuk melakukan koordinasi dengan para wartawan kita agar semua terkondisi lah. Jadi mereka itu datang sudah ibaratnya udah assalamualaikum ke tempat kita itu melalui humas. Nah, jadi kita sudah sampaikan komisi A itu di sini, di sini, di sini. Kalau nanti ada misalnya rapat dengan pendapat, silahkan liput. Sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara. Biar tersampaikan dengan benar Pak. Iya. Tidak ada berita yang salah gitu ya Pak? Insya Allah tidak ada. Oke. Enggak, maksudnya ini juga kadang kan mereka juga suka ada berita-berita hoax gitu kan sih Pak. Iya. Yang tentang dewan gini gimana-gimana. Memang gitu. Makanya itu tadi peran saya di sini koordinasi dengan wartawan kita, rekan-rekan pers. Makanya jangan sampai ada berita Iya. yang salah ke masyarakat Benar. gitu ya Pak. Iya. Karena kalaupun salah nanti masyarakat juga bingung, yang menyampaikan informasinya juga bingung, apalagi dewannya kan begitu kan? Makin tambah bingung. Nah, tambah bingung dia. Makanya tambah bingung dewannya. sering juga saya lakukan koordinasi atau berkomunikasi dengan rekan-rekan pers kita atau wartawan kita, sampaikan yang terbaik. Nah, jangan sampaikan yang sifatnya hanya hoak atau bicara-bicara yang nggak penting. Benar. Jadi sampaikan yang benar. Oke. Nah, begitulah.
Humas Jadi ini. oke, jadi memang Humas ini juga melakukan pendekatan terhadap para media sih Pak ya, untuk memantau sistem kerja DPRD Sumut Siap. ini. Jadi ada tugas khusus nggak nih Pak dari Humas DPRD sendiri kan untuk memantau kinerja dewan-dewan yang lainnya Pak? Kalau memantau kinerja tidak ada. Oh oke. Cuman kita juga kan setiap kinerja yang dilakukan bapak-bapak dewan kita itu bisa dilihat di website kita. Oh oke, ada websitenya Pak. Ada ya? website kita, udah itu juga ada Instagram kita, juga ada Facebook juga ada. Oke. Nah, bisa dilihat, masyarakat bisa lihat situ. Apa yang dilakukan atau yang dilaksanakan bapak-bapak dewan kita, Bapak-bapak dewan. ibu-ibu dewan kita. Semua ada kegiatan. Itulah fungsinya Humas tadi mempublikasikan ke masyarakat ya Pak Siap, ya. benar. Itu bisa dicek di Instagramnya Humas DPRD Sumatera Utara, benar ya Bu ya? Ya, Oke. ini ada di belakang saya ini juga. Oke, mana Pak? Saya suruh Ya, lihat ya Pak. websitenya. Humas DPRD Sumatera Utara Iya. untuk Instagramnya itu saya lihat juga sering aktif sih Pak untuk itu dia. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Benar. DPRD Sumatera Utara itu Iya. apa aja. Biar masyarakat juga bisa melihat barap kalau para Pak Dewan ini Iya, kerja. kerja. Ada kerjanya, Benar. bukan hanya duduk manis diam, Iya. terima gaji udah selesai gitu. Kadang-kadang kan kalau juga adik-adik mahasiswa kita itu atau misalnya masyarakat lain yang melakukan menyampaikan aspirasi apa kerja Bapak Dewan kita. Iya, benar. Di situ bisa dilihat. Oke, bisa dicek langsung ya. Iya. Jangan lupa juga untuk obrolan kita siang hari ini spesial dialog duduk bareng parlemen bisa Anda saksikan langsung live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Untuk memantau kerja Pak Dewan bisa langsung cek Instagramnya aja di Humas DPRD Sumatera Utara. Saya lihat untuk websitenya www.dprd-sumutprop.go.id. Saya baca punya Bapak. Oke, nanti kita lanjut lagi bahasan kita untuk siang hari ini. Pendengar Kardopa jangan kemana-mana. Pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Baik pendengar Kardopa, kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk siang hari ini. Masih live dari gedung DPRD Sumatera Utara, masih bersama Pak Sofyan, Kasubag Humas Protokol dan Publikasi DPRD Sumatera Utara ya. Yang jelas ini untuk talk show kita siang hari ini, kegiatan kita bisa langsung aja saksikan live Facebook kita Kardopa 994 FM. Salah satu juga kegiatan kita ini juga bisa dilihat di Humas DPRD Sumatera Utara Instagramnya ya Pak ya. Saya tadi sudah cek Instagramnya. Jadi kalau ada keluh kesah yang pengen disampaikan, tadi kita udah sempat berdialog juga Pak secara off air. Langsung DM aja ke Instagram Humas DPRD Sumatera Utara. Kalau ada yang pengen disampaikan gitu ya Pak ya. Kalau mau menyampaikan aspirasi ya kita harapkan secara damai, terkondisi dengan baik gitu. Jangan anarkis gitu ya Pak ya. Kan damai itu lebih baik. Damai itu indah Pak. Indah. Nah itu dia ya. Ini salah satu kegiatan dari Humas DPRD untuk mempublikasikan ke masyarakat tentang kegiatan-kegiatan dari DPRD sendiri. Kalau Pak Dewan, Ibu Dewan itu bekerja. Iya. Oke. Sejauh ini ada kendala nggak Pak? Kendala yang dihadapi bagaimana Humas DPRD Sumut mencermati tentang media dulu nih, tentang media di Sumatera Utara. Sebenarnya Mungkin ada media yang terlalu kritik, yang terlalu tajam atau gimana terhadap kinerja DPRD? Ya, kalau itu kemungkinan juga hak mereka untuk tajam, untuk mengkritik juga, karena itulah memang tugas media. Tugas media kan. Dalam arti juga kalau kita lagi misalnya ngantuk, misalnya istri itu kadang-kadang dipukulnya kan tangan kita tuh. Kalau ngantuk tidur, seperti itu. Diibaratkan seperti itu ya Pak. Iya. Jadi agar mungkin bapak-bapak dewan juga, mungkin kurang gregetan ini atau gimana kan gitu kan. Ya itu memang haknya daripada wartawan, haknya daripada memang yang menyampaikan berita. Jadi kita juga tidak bisa juga menutup mereka kan. Ini zamannya keterbukaan. Benar. Makanya DPR itu punya website juga. Ya. Kita sampaikan juga. Kita juga punya videotron yang bisa. Ya benar. Semuanya dipublikasikan. Tidak ada yang ditutupi.
Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua bisa dicek langsung, dipublikasikan. Sosmed kan sekarang Pak ya. Siap, Pak. Sosial media ini kan berperan penting sekali ya. Silakan untuk cek websitenya di www.dprd-sumut.prop.go.id. Ini bisa dicek semuanya tentang kegiatan atau mungkin pekerjaan yang dilakukan Pak Dewan sama Ibu Dewan DPRD Sumatera Utara ya. Di situ juga adalah dokumentasinya semua. Semuanya ada. Bisa dilihat. Seperti Bapak bilang tadi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ditutupi. Jadi menghadapi para media wartawan ini agak ngeri-ngeri sedep nggak Pak? Ya sebenarnya kan mereka itu karena saya itu bisa berkomunikasi dengan mereka dan saya juga tidak ada dalam hal ini menutupi juga hal-hal yang negatif. Mereka welcome. Alhamdulillah sekarang ini rekan-rekan wartawan kita aktif meminta terus bagaimana kinerja Dewan kita, misalnya hari ini apa, mereka juga ingin tahu jadwal daripada kegiatan Dewan kita. Tetap kita beri. Kan ada Pak, ada kita nggak boleh sebutin instansinya apa. Ada beberapa instansi yang kayaknya tertutup untuk media. Media itu tidak bisa masuk ke tempat mereka gitu. Pendapat Bapak gimana tentang hal ini? Ya perlu juga dipahami masyarakat kita juga, kalau ada hal-hal yang seperti itu juga kan kemungkinan tugas pokok fungsinya berbeda. Jadi kita juga tidak bisa menjudge bahwa itu kok begini. Kan tidak tertutup bisa. Ke media Pak. Iya. Ya mungkin sifatnya juga rahasia. Jadi ya kalau misalnya intelijen contohnya seperti itu dipublikasikan juga kan nggak ini juga kan. Seperti ini Pak, rapat-rapat khusus kan ada juga yang kemarin sempat heboh-heboh juga kan Pak, tertutup media apapun tidak boleh bisa masuk untuk meliput. Dari kalau misalnya seperti itu juga kan ada tekniknya. Ada aturannya. Ada aturannya. Karena juga seperti di rumah kita juga tidak perlu juga anak kita tahu apa yang menyangkut itu rahasia. Dalam arti mengkondusifkan. Bukan dalam arti juga melakukan hal-hal yang negatif, bukan. Tapi bagaimana program itu bisa kondusif, bisa berjalan, nanti kan kelihatan itu apanya. Toh nanti juga akan dipublikasikan, tapi mungkin untuk sementara kita tutup dulu nih. Tutup dulu. Diharap maklum. Kan sama itu kalau kemudian kita nanam pohon masih kecil kan harus dikurung kan. Kalau udah mulai agak sehat, agak kuat, baru dibuka kurungnya. Bisa dilihat ini. Bisa dilihat. Iya. Bukan kita tutupin gitu. Kita tutupin. Tapi ini kalau kita ngomongin tentang kendala terhadap media, kendala terhadap masyarakat gimana Pak? Medan, Sumatera Utara, kita berbicara ruang lingkup Sumatera Utara yang dihadapi Humas DPRD ini. Kalau selama ini ya alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada, aman ya. Mungkin kalaupun ada kendala itu sifatnya hanya miskomunikasi. Misalnya hari ini mau datang tapi Dewan kita, misalnya bapak-bapak Dewan, ibu-ibu Dewan kita sedang melakukan tugas kerja misalnya ke daerah, kabupaten, tugas luar. Itu saja. Kalau secara ininya, secara secara nyatanya nggak ada. Tapi karena itu tadi saja sedikit-sedikit seperti itu dia. Hanya waktu dan harinya lah yang kurang tepat. Kayak miscommunication tadi lah Pak ya. Biasa itu Pak. Biasa itu tadi. Miskomunikasi biasa itu Pak. Nah, bagaimana ini ke depannya Humas DPRD Sumatera Utara dalam mengawal dan menjaga pemberitaan terkait tentang DPRD Sumatera Utara sebagai lembaga perwakilan rakyat? Kalau menjaga kemungkinan tidak perlu dijaga. Nggak perlu. Dalam arti begini. Gimana, Pak? Karena kan tadi kita tadi tidak menutupi. Silakan sampaikan kepada masyarakat berita ataupun kegiatan yang terjadi di DPR ini agar juga masyarakat tahu. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Semuanya silakan. Sedangkan rapat komisi saja mereka silakan untuk meliput. Bisa. Sampaikan juga kepada masyarakat agar itu tadi jangan salah persepsi bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu Dewan kita itu tidak bekerja kan. Itu tadi. Makanya
Mudah-mudahan ada yang bilang waktu sidang kosong, pada tidur. itu dia. Tapi itu tadi, ya kalaupun kita juga paham, namanya juga mungkin lelah bapak-bapak dewan kita, Ibu dewan kita. tidak ibu-ibu dewan kita juga malam sampai malam mungkin mereka rapat, kegiatan mereka banyak, wajar lah, manusiawi, dalam arti bahasa manusiawi itu tidak mereka buat-buat. Memang situasi dan kondisinya memang seperti itu. Mungkin kalau kita bisa bersih menerimanya atau paham juga dengan kegiatan bapak dan ibu itu tadi kita lihat di Instagram itu, kemungkinan ada korelasinya kan? Ya. Oh iya, capek mungkin bapak itu, seperti itulah contohnya. Habis dari luar kota, habis kerja gitu ya kan ya Pak ya. Berarti menurut bapak ini sebenarnya nggak perlu dijaga sih, cuman perlu dikoordinasikan dikit aja gitu, benar. biar jangan sampai miskomunikasi tadi. Betul. Ya Pak ya, antara Humas DPRD dengan para media. Tapi kedepannya dari Humas DPRD Sumut ini untuk bekerja sama dengan para anggota dewan dari Komisi A, komisi yang ada di sini lah Pak, di DPRD Sumatera Utara. Apa yang akan dilakukan ke depannya dari Humas DPRD? Kalau Humas dalam hal ini ke depannya akan tetap melakukan koordinasi, akan tetap melakukan komunikasi dengan bapak-bapak dewan kita kasih masukan apa yang mereka mungkin tidak tahu. Misalnya kadang-kadang kan seperti kemarin bapak-bapak dewan kita itu melakukan rapat kerja yang menerima aspirasi itu Humas, pihak Humas, mereka juga harus tahu kegiatan itu, karena kan juga dari masyarakat dia bawa juga tuntutannya, kita sampaikan juga kepada bapak dewan kita atau ibu dewan kita, agar mereka juga tahu sedetail mungkin kegiatan di DPRD Provinsi Sumatera Utara ini. Itulah keberadaan dan perannya Humas DPRD Sumut tadi ya. Benar, Pak ya, saling berkoordinasi ke anggota dewan yang lainnya, Pak Dewan, ke Ibu Dewan kita juga ya, supaya terjadi sistem kerjasama yang baik lah. Supaya mereka juga tahu nih. Nanti tiba-tiba Humas menerima ini, Pak Dewan, Ibu Dewan yang lainnya nggak tahu. Tahu kan, berabe kita kan. Berabe kita. Tentunya bapak-bapak atau ibu-ibu dewan kita, kegiatan apa kemarin Pak Humas? Kok nggak ada laporannya kan? Iya, benar. Makanya saya selalu nyampaikan apabila saya menerima aspirasi masyarakat itu, tetap akan saya sampaikan kepada bapak-bapak dewan atau ibu-ibu dewan kita di komisinya mana yang menyangkut permasalahan tersebut. Dibagi-bagi nih Pak, mana untuk komisi A, B, C, D yang lainnya gitu ya Pak ya. Pak, ini waktu kita juga tidak banyak lagi, mungkin Bapak ada yang pengen disampaikan ke masyarakat khususnya Sumatera Utara, bisa ke arah situ Pak, ke kamera. Ada yang pengen Bapak sampaikan nih? Jadi kepada masyarakat Sumatera Utara, dalam hal ini juga ada mahasiswa, juga ada buruh, juga ada dengan petani. Sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun yang menjadi permasalahan di dalam bidangnya masing-masing, melalui itu tadi ada website, Instagram ataupun surat langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan semua itu insya Allah akan diproses sesuai dengan apa memang permasalahan tersebut. Jadi pihak Humas juga akan menerima dengan baik apabila masyarakat kita Sumatera Utara datang untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita terima dengan baik kalau mereka juga menyampaikannya dengan baik ya Pak. Itu dia harus damai itu indah, jangan anarkis ya Pak. Benar. Pasti akan diterima oleh Humas DPRD Sumatera Utara. Siap. Walaupun mungkin bukan Pak Dewan yang bersangkutan, tapi kan ada Humas. Itulah fungsinya tadi. Fungsinya keberadaan dan peran Humas DPRD Sumatera Utara. Dan itu tidak akan ditutup-tutupi atau dipendam-pendam, tidak. Tidak ada. Jadi kan kita sampaikan langsung kepada
apa permasalahan sesuai dengan bidang masing-masing. Oke, Iya. bisa dicek aja langsung nanti untuk Instagramnya Humas DPRD Sumatera Utara. Kalau mau ada yang pengen disampaikan ya Pak, mau keluh kesah apapun langsung DM aja ke Instagram Humas DPRD Sumatera Utara. Atau bisa juga cek websitenya di www.dprd-sumutprop.go.id. Atau bisa ke live Instagram kita juga, Facebook. Live Facebook kita di Kardopa 994 FM untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar Kardopa. Yang jelas kita sudah hampir selesai untuk spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Pak Sofyan. Di sini masyarakat akhirnya bisa tahu sebenarnya keberadaan dan peran humas, fungsinya humas DPRD Sumut itu sebagai apa gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita berdua harus pamit dulu Pak. Ya. Untuk pendengar Kardopa semuanya, selamat sore dan sampai jumpa. Dadah. Sore.